dari awal aku udah tahu satu. Kita keluarin scouter. Orang yang sama kita keluarin. Oh, dua poin udah miss ya? 2 poin udah miss tuh. 2 poin udah miss. Tapi kenapa aku masih mengambil risiko? Oke, jawabannya adalah ini. Turnamen Ultimate Warrior Showdown yang kita menang nomor 1, nomor 2-nya Face yang dibalap di ujung-ujung. Oh iya, oke. Ingat. Turnamen itu jujur pribadi Bagas tidak terlalu perform daripada IGL-nya. Yang take cover siapa? Bagus. Udah. Dari mic check-nya bisa ya. Dari mic check udah ditonton. Bukti hidup ada Isvan di sini. Ada orang-orang editor yang edit itu bukti hidup, bukti nyata. Jadi ya udah kita ambil daripada situ, terus ambil lagi daripada skrip. Bukan kita nggak pernah gonta-ganti di skrip, pernah dicoba dan itu juga berhasil. Jadi tempat pembuktiannya di mana? MPL. Hari kedua main ternyata jelek dan aku tidak setolol itu untuk masih lanjutin. Minggu kedua masih lagi kita gonta-ganti. Minggu ketiga kita masih gonta-ganti. Grand final kita masih gonta-ganti. Percaya deh, minggu kedua aku gonta-ganti kok langsung telepon kamu pulang ke Malai. Percaya deh. Dikasih rok. Nah, tolong dicatat tuh ya bangke buat lu semua yang masih bacot aja tuh. Gila kelas. Pertanyaan gini aja, soalnya aku udah bilang ke orang manajemen dari head of e-sport, aku bilang langsung, "Koh, minggu pertama apa yang terjadi? Apapun hasilnya, semuanya di aku. Aku siap tanggung jawab." Aku udah bilang kayak gitu. Aku bilang ke Iswan, bilang ke semua orang. Semuanya aku udah bilang. Iswan mute dulu kan? Enggak apa. Aku udah bahas itu di awal-awal, di jauh-jauh hari. Bahkan manajemen juga setuju. Setuju di satu sisi, bilang ya udah kamu pelatih, kamu yang mikir konsekuensinya, kamu mau terima, kita bakal dukung. Udah jalanin aja. Oke. Manajemen dari sisi manajemen mereka dukung meskipun gila mungkin nih, ada beberapa. Maksudnya gue saya thank you dulu, maksudnya ini kan sampai ke dapurnya lo sampai nggak apa-apa, ya? nggak apa-apa, nggak. Respect itu. Ini belum, menurut aku ini nggak terlalu dapur sih, soalnya ya benar 3 pemain Ryzen, Zuxi, Luxi itu adalah legend di RA. Makasih Bang. Oke. Legend di RA, itu legend. Kita bisa nggak bisa nyangka lah, itu salah satu legend yang berada di RA. Dan sekarang kita menggantikan legendnya ini nih. Menurut aku pribadi, kalau aku di posisi BTR, lu siapa sih anjing, lu baru berapa bulan di BTR lu udah berani nyentuh legend. Tapi kenapa BTR masih bilang ya silakan? Karena dia percaya. Udah sampai situ titik. Dia masih percaya dan aku bersyukur setiap hari aku bangun dari tidur aku masih diberi kesempatan daripada BTR untuk melatih anak-anak RA. Udah. Gitu. Sampai situ. Oke. Nah, kelar. Tapi kalau gue boleh kasih tau ya Jang, dari gue pribadi, gue mau say thank you buat lo. Lo adalah pelatih BTR pertama kali yang berani memecah tim ini yang sedari dulu nggak pernah dipecah oleh siapapun. And this is the first time kita lihat bahasanya. Iya, ketua suku nggak dimainin, misalnya kayak gitu. Gue yakin memang kata lu kemarin kan ada resikonya ya, Jang ya. Pasti ada resiko. Tapi yang gue ambil positifnya di sini adalah di sini lo memainkan peran di mana BTR ini nanti misalnya lolos ke SEA, dia bisa memainkan banyak peran. Karena lo udah berani memberikan satu persaingan internal. Kayak sepak bola, itu tuh cadangan itu emang dipilih yang lebih bagus bahkan. Supaya persaingannya itu lebih gila lagi. Karena itu yang akan ngangkat mereka biar mereka tuh gak di zona nyaman. Jangan, satu gue respect banget Kedua, gue mau ngelihatnya nanti BTR ini ketika lo udah atur sedemikian rupa dengan meta-meta barunya, gue yakin hasil dari BTR di SEA ataupun di PMGC gak akan sama kayak season lalu. Karena gue ngelihatnya butuh yang kayak gitu untuk sekelas BTR sekarang. Ini gue tuh bihannya sih, walaupun gue one of founder dari GD, tapi kan gue juga teman-teman gue di Bigetron. Kalau misal BTR yang bisa mewakili Indonesia, gue yakin itu yang lo lakukan sekarang, itu tuh bisa membuat sebuah meta baru nanti di SEA dan PMGC yang gak mau gue lihat lagi. Yang jujur gue ngeliat meta-meta BTR season-season lalu itu udah ketebak sama musuh-musuhnya. Yes. Cuman Jangs yang berani ngotak-ngatik ini, itu musuh tuh bingung nanti. Dan gue yakin itu, maksud gue positifnya, makanya selalu gue TB-in tuh dari tadi yang ngomong kayak gitu. Dalam term sorry banget, lu masih gak ngerti yang namanya kompetitif. Dan gue yakin Jangs lebih tau lah, karena dia coach gitu yang bisa otak-atik. Ya udah, gue dari gue itu sih Jangs, maksud gue keep up, gak usah yang terlalu gimana-gimana. Liga masih panjang, mental lu gue yakin udah terbentuk.
Dan gue yakin nanti BTR akan mengeluarkan meta-meta baru yang mengejutkan lawan-lawannya. Karena menurut gue kalau lo main cuman biasa, oke lo menang juara 1, poin lo tinggi banget di PMPL, tapi lo udah kebaca di SEA, menurut gue percuma. Mending lo keseok-seok di PMPL Indo, tapi lo bisa bawa pulang piala PMGC, anjing. Soalnya gini, Bang Pen, soalnya ya pas Yuhai main turnamen Auxaris, itu gameplaynya udah kebaca. Maksudnya bukan kebaca sih, lebih ke arah orang-orang udah tahu anjing efeknya Yuhai sebesar ini. Dan di weekday 2, efeknya Yuhai sebesar ini. Chicken sampai 24 kill. Jadi orang udah tahu, oh anjing ini kalau Zuxi, Luxi, Ryzen, Yuhai gila sih BTR. Ya udah, itu kalau gua mainin selama 3 minggu, anjir ketebak dong cara permainan Yuhai. Gua harus jaga Yuhai juga. Tuh, nggak mungkin dong aku setolol itu. Ya mungkin kalian lihat, oh Yuhai barbar anjing, kenok 1 push, udah ada meta baru, kenok 1 push. Ya kelamaan kita lakukan itu, udah orang-orang anjing ini bagi sendiri nih, pasti Yuhai. Dan kita sabar aja, kita culik ini anak dulu, kita culik. Itu yang aku kagak mau terjadi. Itu udah sampai itu. Rencana-rencana yang lain udah diobrolin. Aku sama Iswan sekamar, sering ngobrol. Pan gimana ya? Emang kita orang balik layar, harus kerja dong. Meskipun itu jam berapa dan segala macam. Menurut aku pribadi itu aja dari situ. Mau gimana pun, meskipun orang kadang kaget, memang udah saatnya harus dirombak. Dirombaknya tuh bukan buat ngancurin mereka kan, buat kelangsungan. Indian ketika mau ambil Yuhai juga itu udah suara dari tim juga memang mau ambil. Nggak mungkin kita bakal selalu biarin ini cuman 3 plus liquid terus, 3 plus liquid / Yuhai terus. Indian it has to be 5. 5-5-nya harus bisa rata biar pada akhirnya ketika hasil akhirnya memang Amin bisa dapat, itu memang bisa segampang ya udah lu main aja kayak beberapa tim-tim lain lah yang masih berusaha berkembang. Kalian lihat Limax, Boom, itu kan semua bisa tukar-tukar player dengan segampang itu buat mereka dan juga tetap perform, tetap chemistry timnya ada. Itu kan yang ditargetin juga. Meskipun member-member lama mereka juga semua udah ada. Konsep itu simple, memang timingnya aja. Timing aja betul. Alah gitu ngebel-ngebel mulu. Nice. Nah sensor dari Jang sama dari Ispan ya. Dan juga yang lain gini gak sih? Ini kan udah bahas dulu. Bentar, sorry belum potong. Apa yang terjadi hari ini? Result yang terjadi hari ini itu ada 2 konsekuensinya. Misal gini, misal benar-benar nih tiba-tiba resultnya Zuxi nggak main, performa BTR menaik nih kan? Makin setara sama semalam, apa lebih bagus kita nggak tahu. Tapi intinya bagus lah performa hari ini. Orang-orang pasti kaget anjing. BTR bisa main tanpa IGL, BTR bisa main tanpa scouter. Itu pasti orang-orang, bukan kita nggak bicarakan tentang fans ya, kita bicarakan tentang tim yang bakal bermain di PMPL. Pasti kaget dong anjing, sekelas Zuxi, IGL yang emang benar-benar kepalanya nggak ada otaknya, segala macam, tiba-tiba nggak dimainin, performa masih nih. Orang-orang itu bisa bikin kena mental. PMPL anjing, benar-benar nih BTR. Kalau Zuxi nggak main aja bisa perform, Zuxi main perform, ini udah gila. Kita harus baca. Itu satu. Secara nggak langsung tim Indonesia yang lain bakal step up dong untuk mengalahkan RA. Pasti. Kalau kalah, misal seperti ini, kita udah tahu dari sisi manajemennya, dari sisi pelatih, dari sisi analisa udah tahu. Oh, mistiknya di mana? Orang-orang pasti ngerasa, oh ini BTR masih biasa-biasa aja, nggak ada Zuxi dan segala macam. Tapi secara nggak langsung itu bakal mendidik yang 3 orang lagi, 4 orang lagi nih. Kita harus tidak bertergantungan sama IGL doang. Misal IGL kita tidak bisa langsung ajarin dia jadi IGL. Tapi apa yang aku menitik beratkan adalah scouter. Karena dia harus pintar jaga badan, dia harus pintar scouting dan segala macam, harus berani mengambil keputusan. Ketika dia yang keculik, dia harus siap-siap. Oke, aku keculik nggak apa-apa. Intinya teman-teman aku yang lain bisa masuk ke depan. Aku rencanain aku sebesar-besarnya adalah ketika 4-4, 5-5 pemain ini bisa main sendiri, 1 orang nahan 1 squad. Buat apa? Karena di Cina rata-rata player bisa lakukan itu. Kenapa aku tidak lakukan di sini? Meskipun itu tim-tim lain masih tidak melakukan itu. Kalau aku udah lakukan duluan, aku udah 2 langkah ke depan daripada tim PMPL yang lain. Itu rencana aku. Dan sampai sekarang belum terjadi. Karena apa? Karena aku sadar ada beberapa hal yang aku nggak bisa lakukan. Dan itu harus ada daripada manajemen, harus ada daripada player. Harus ada perbincangan. Gila. Gitu. Thank you banget Jang, lu udah ngomong kayak tadi. Maksud gua itu yang gue ekspektasi dari BTR kalau misalnya nanti ada di PMGC. Karena kalau kita ngomongin 4EM, kalau kita ngomongin siapa yang juara PMGC tadi yang ada para boy, Nova. Mereka mainnya udah 1 orang nahan 1 squad. Dan gue minta tolong banget, itu standar harus dinaikin. Gue nggak peduli lah mau ngomong apa itu, orang-orang mau ngatain siapa segala macem. Tapi gue pikir harus ada step up.
step up-nya dari sekarang adalah ya bener at the end ya kalau lihat dari itu PUBG M Cina itu orang-orang gila, satu squad satu orang tuh bisa nahan satu squad guys, dan itu tuh ya itu emang harus seperti itu udah standar BTR. Yes. Menurut gue ya. Dan menurut gue lo udah melakukan hal yang tepat sih Jang. Menurut gue akan tetap dukung. Maksudnya gue di sini sebagai teman dan juga sebagai fans ya dari BTR karena kan gue di situ juga isinya teman-teman gue juga. Gue minta tolong maksudnya lo jaga nih anak-anak, Jang. Lo lakukan apa yang baik karena lo juga sekarang udah internasional. Gue minta tolong banget bisa jaga anak-anak ini bisa step up, dan gue minta tolong biar mereka di SEA terutama di PMGC bisa stand out. Yang tadi lo bilang bisa satu orang nahan satu squad, itu gue pengen banget ngeliat BTR yang kayak gitu. Karena kalau lo cuman menang di PMPL dengan poin yang banyak tapi lo dengan strategi yang sama, lo akan loyo di SEA sama PMG, apalagi di PMGC sih. Aduh, Bener. bau banget. Biarin Jang, menurut gue di sini gue bukan TBN atau segala macam. Gue pengen lihat a better future lah. Ya, Yes. amin. Yes. Better future. Mudah-mudahan. Enough sih gue, enough banget. Mudah-mudahan. Mau yang banyak yang bacot Konteks. teori-teori doang segala macem, makanya lo cobain dulu kompetitif, blok. Lagian konteks kejadiannya kan sebenarnya cuma agak digeser ya gara-gara sempat Iya. ada dibilang kejutan, ada strategi, bla 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 gitu kan. Tapi kalau sebenarnya di hari-hari normal kita, berapa sering sih sebuah tim PUBG Mobile itu harinya bau? Berapa sering sih ada yang nggak pernah bau? Hari-hari itu norak, memang cuman mencari sesuatu buat kadang membumbui hari mereka jadi sedikit lebih berasa sih. Kalau menurut gue sih kalau digeser lagi konteksnya tuh kayak gitu sih. Yes. Bang Exactly, Ben. Bang. Gak apa-apa lah, kalian mau chat apapun sekarang, itu hak kalian. Gue cuma mau minta, guys, ini mumpung nggak ada Jangs, lu janganlah bawa-bawa negara. Itu sebuah kegoblokan yang sangatlah tolol menurut gue. Betul. Gak ada faedahnya, Cok. Please, ini nggak ada Menunjukkan Jangs, kalian aku minta bodoh. tolong Jat. Lu boleh kritik ya, tapi dengan solusi, tapi jangan nyerang-nyerang yang tadi, tolong. Nih ya. It's a big no. Gak apa-apa lah. Lagian orang kan Bang kadang nggak Ben. mikir Oh, sampai ternyata konteks Jang bawa ini loh, headset Jang. ya. Bang Pen